Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berikut saya sampaikan beberapa poin terkait dengan hasil kegiatan webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum maupun yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum yang merupakan narasumber dari acara webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut poin-poin yang disampaikan. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada kegiatan webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum pada hari Kamis 30 Januari tahun 2025, bertempat di kampus Poltek Tangerang, yang dapat disaksikan secara langsung via Zoom dan melalui channel YouTube BPSDM Kumham TV. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut. Dari laporan kegiatan webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum, bahwa BPSDM Hukum ikut berperan aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara masif melalui kegiatan webinar. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan implementasi dengan tema paradigma modern dalam KUHP baru. Sosialisasi KUHP ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan perubahan penting dalam hukum pidana, termasuk norma baru, delik dan mekanisme dalam penegakan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap aturan-aturan baru yang diatur dalam KUHP tersebut. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menandai era baru dalam sistem hukum pidana Republik Indonesia. Hal ini tidak hanya menggantikan warisan kolonial yang telah berlaku selama beberapa dekade, tapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Selain itu, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa webinar ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi tetapi juga sebagai ruang diskusi untuk menyamakan persepsi dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya melalui pendekatan yang inklusif dan informatif. Webinar ini diharapkan dapat mendorong sinergi antara aparat pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan rencana implementasi KUHP yang efektif dan berkeadilan di awal tahun 2026. Dan menyampaikan bahwa webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan salah satu program Quick Win BPSDM Hukum untuk mengawali pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2025 yang ditetapkan oleh Bappenas, yaitu pelaksanaan Training of Facilitator KUHP, yang akan dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2025 dengan target sebanyak 11 angkatan yang akan melibatkan aparat penegak hukum, kementerian lembaga, termasuk para penasehat hukum. Tujuan dan pelaksanaan webinar tidak lain adalah untuk meningkatkan pemahaman yang sama kepada masyarakat dari segala unsur menjelang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia taat hukum dan sadar hukum. Memperkuat pembangunan SDM melalui pemahaman di bidang hukum pidana. Harapan dari dilaksanakannya kegiatan webinar ini tidak lain untuk mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pada Astacita penguatan sumber daya manusia, memperkuat reformasi hukum, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Kemudian dari tayangan video kilas balik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa misi dari RKUHP yang pertama adalah demokratisasi. Demokratisasi di sini artinya menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dengan batas-batas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan kondisi yang multi-etnis, multi-religi, dan multikultur. Dalam narasi tersebut juga disampaikan bahwa tidak mudah untuk menyusun KUHP dan tidak akan menghasilkan KUHP yang sempurna.
pasti akan menimbulkan kontroversi dan akan dicari win-win solution di dalam formulasi RKUHP. Mengapa perlu melakukan pengesahan terhadap RUU-KUHP? Tidak lain dan tidak bukan semata-mata adalah untuk menjamin kepastian hukum. Tugas terberat pemerintah dan DPR setelah mengesahkan rancangan KUHP adalah melakukan sosialisasi, dan sasaran sosialisasi yang pertama itu adalah aparat penegak hukum untuk menyamakan frekuensi, menyamakan parameter, menyamakan standar, sehingga tidak multi-interpretasi. Publik Kemudian Indonesia, poin-poin apa saja kepada yang yang bisa kita terhormat, ambil dari Bapak kegiatan webinar Profesor sosialisasi Dr. Undang-Undang Edward Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiyari. Beberapa poin yang saya tangkap dari kegiatan webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya adalah Wakil Menteri Hukum menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan tanggal 2 Januari tahun 2023, orang selalu menyebutnya Undang-Undang 123, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Wakil Menteri Hukum menyampaikan bahwa KUHP ini memang perjalanan panjang kalau dihitung sejak Prakarsa tahun 1957, waktu itu namanya LPHN, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yang kemudian bermetamorfosis menjadi BPHN tahun 1957, berarti kalau disahkan tahun 2022 akhir. Berarti KUHP itu dibuat lebih dari 60 tahun, tetapi kalau dihitung sejak rancangan pertama masuk ke DPR, waktu itu masih DPR JR tahun 1963, berarti lamanya pembuatan itu 509 tahun. Waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup panjang, tetapi itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang ketika dia terlepas dari penjajahan, dia bisa menyusun KUHP dalam waktu singkat. Belanda yang hanya sebesar Provinsi Jawa Barat, membutuhkan waktu 70 tahun untuk membuat Black Book van Strafrecht dengan mengadopsi kode penal Prancis dibuat tahun 1800 sampai tahun 1870. Jadi kalau kita 59 tahun itu sebetulnya tidak lama, meskipun dalam pembuatan undang-undang kita itu termasuk sangat lama. Negara yang cukup cepat melakukan modifikasi hukum pidananya itu adalah Portugal, dia membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Mengapa begitu lama? Mengapa memakan waktu, menyita waktu, tenaga pikiran yang begitu panjang menyusun KUHP di negara yang multi-etnis, multi-religi, multikultur seperti Indonesia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perdebatan itu perdebatan yang memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan silang pendapat itu tidak hanya antara para pembentuk undang-undang dengan masyarakat. Perdebatan itu tidak hanya antara pemerintah dan DPR. Tetapi perdebatan itu juga sengit, memakan waktu antara kami para tim ahli, jadi setiap isu yang dituangkan dalam KUHP pasti menimbulkan kontroversi. Pasti itu, tidak mungkin tidak, karena itu tadi multi-etnis, multi-religi, dan multikultur. Tetapi sampai pada akhirnya, tanggal 6 Desember tahun 2022 disahkan dalam sidang paripurna KUHP, yang terdiri dari 2 buku. Buku ke-1 itu ada 6 bab 187 pasal. Buku kedua ada 37 bab 437 pasal. Jadi kalau dijumlahkan KUHP yang terdiri dari 2 buku itu, ada 43 bab 624 pasal. Wameku menyampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi visi dan misi KUHP nasional adalah merubah paradigma hukum pidana. Pemerintah meminta waktu 5 tahun kepada DPR, setelah disahkan 5 tahun kemudian baru berlaku, karena ada 2 hal yang perlu disiapkan. Satu adalah membentuk peraturan pelaksana dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi secara masif. Karena merubah paradigma dalam konteks hukum pidana, kalau ada pelaku kejahatan kemudian ditangkap pasti, yang ada di dalam benak kita itu, minta dihukum yang seberat-beratnya, apalagi kalau kita korban. Jadi kita menerima paradigma baru itu tidak mudah, karena orientasinya itu tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam, tetapi dia menempatkan hukum pidana dengan 3 visi utama yang menjadi paradigma hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Jadi merubah paradigma ini sulit,
Yang pertama menjadi sasaran itu adalah aparat penegak hukum, baru kemudian seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian Wakil Menteri Hukum menyampaikan bahwa hukum pidana ini berbeda dengan hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Hukum pidana itu melihat persoalan itu hitam putih, nggak ada di pengadilan orang sedikit salah sedikit benar, banyak salah banyak benar. Tidak ada yang ada benar atau salah. Jadi hukum pidana melihat sesuatu persoalan itu hitam putih, kembali kepada paradigma hukum pidana modern yang tidak meletakkan lagi hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi sebagai mengutamakan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Selain itu menyampaikan bahwa keadilan korektif itu ditujukan kepada siapa, keadilan korektif itu ditujukan kepada pelaku, artinya dia berbuat salah ada yang harus dikoreksi. Bagaimana dikoreksi? Dia mendapatkan sanksi di dalam KUHP baru. Kita itu jangan dibayangkan harus sanksi pidana. Tetapi sanksi itu ada dua. Yang pertama adalah pidana, dan yang kedua adalah tindakan. Kalau keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, maka keadilan restoratif sebagai visi yang kedua ditujukan kepada korban. Visi yang ketiga, keadilan rehabilitasi itu punyanya pelaku dan korban. Pelaku itu tidak hanya dikoreksi, dihukum, tapi juga diperbaiki. Demikian juga dengan korban, tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperbaiki. Inilah paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi pada keadilan retributif, tapi keadilan korektif. Keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif itu adalah visi KUHP nasional. Misi dari KUHP nasional pertama adalah demokratisasi. Demokratisasi itu artinya KUHP nasional menjamin berdemokrasi, menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dengan batas-batas yang telah dicantumkan dalam aturan yang ada. Misi yang kedua dari KUHP nasional itu adalah dekolonisasi. Dekolonisasi artinya KUHP berusaha untuk merubah aturan kolonial menjadi aturan-aturan yang selayaknya suatu negara yang telah merdeka. Dekolonisasi itu ada dalam buku pertama. Di dalam buku pertama tidak lagi mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Bahkan di dalam salah satu pasal 3 KUHP nasional, di situ dikatakan bahwa apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mempertimbangkan keadilan, bukan kepastian hukum. Inilah yang membuat tugas aparat penegak hukum itu menjadi berat, karena harus meramu antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi rumusan dalam pasal 53, apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Yang ketiga, ini yang menjadi catatan bagi kita. Pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tetapi sedapat mungkin hakim itu tidak menjatuhkan pidana penjara. Sekali lagi saya ulangi, pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tetapi sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana penjara. Di dalam KUHP nasional itu ada pasal yang menyatakan dalam menjatuhkan pidana hakim wajib menerapkan sanksi pidana yang lebih ringan. Pidana penjara itu terberat kedua. Setelah pidana mati, masih ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial, ada pidana denda, jadi pidana penjara diletakkan paling jauh. Yang terakhir misi dari KUHP nasional itu adalah modernisasi. Modernisasi artinya up to date, melaksanakan fungsi hukum. Yang keempat yaitu fungsi adaptatif. Hukum itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada kejahatan cyber. Berbagai tindak pidana yang ada dalam buku 2 itu sudah disesuaikan dengan perkembangan kemajuan dan teknologi. Sahabat penyuluh, demikian beberapa poin yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum terkait dengan webinar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.